Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, iya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. Masih di Satu Meja Forum, saya mau ke Mas Yusuf kali ini, Mas. Tadi pernyataan Presiden yang disampaikan Pak Saud ini kan sering kali gitu ya. Tapi saya ingin melihat begini, ada juga yang menganggap bahwa yang dikerjakan polisi itu menetapkan tersangka, menggeledah, menyita barang bukti itu catat prosedur. Sehingga kita berpikir bahwa jangan-jangan ada peluang nih bagi ex-Jampitsus FA untuk mengajukan pra peradilan. Dan itu ada celah bisa kalah. Yang begini-begini itu sempat jadi pembicaraan nggak sih yang tadi disampaikan informal antara Kompolnas dengan dihitung atau tidak gitu? Oh iya, itu salah satu yang kita coba diskusikan sembari memberikan saran-saran dan sejauh mana kita melihat kepercayaan penyidik. Karena tadi saya dari awal ini kan jaksa memiliki rezim imunitas. Ya. Itu yang tadi Anda bilang sulit loh memeriksa. Tidak mudah, khusus FA ini, karena dia berada dalam rezim imunitas. Satu-satunya penyelenggara negara sebelum adanya putusan MK, absolut itu imunitasnya di tangan Kejaksaan Agung, di tangan pimpinannya. Oh jadi ini jawaban kenapa sampai sekarang ya, itu kan periksa belum juga sampai. Diskusi informal kita itu ingin memastikan formilnya ini kuat tidak. Saya mau konfirmasi lagi. Jadi menyerahkan kasusnya ke kejaksaan ini ya memang karena polisi sudah menghitung bahwa ini ada rezim imunitas dan sulit sekali untuk melanjutkan. Makanya kalau di putusan MK itu kan pasal 8 ayat 5-nya juga sudah impunitas itu sudah tidak berlaku. Nah, itu sudah dicabut. Iya, jadi nggak ada alasan dong. Ya tapi kan normanya disangkakan. Gimana? Disangkakan itu gimana? Kan disangkakan, harus tersangka dulu. Iya kan sudah ditetapkan. Misal analisis yuridis putusan MK, seseorang yang belum ditetapkan tersangka itu disyaratkan diperiksa dulu sebelum ditetapkan. Apakah bisa diterapkan kepada Jaksa Agung? Menurut analisis kita itu tidak bisa sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, baru bisa diperiksa. Itu secara normatif rezim imunitasnya itu menjadikan hambatan yuridis. Oleh karena itu kita melihat memang apa yang disampaikan di dalam informal meeting kita itu polisi cukup hati-hati. Cukup hati-hati pada saat melakukan penggeledahan dan kemudian hati-hati sama takut itu tipis loh. Ya hati-hati itu Iya kan? formilnya Hati-hati sama terutama. takut ya? Formilnya itu harus kuat baru kemudian materialnya. Oleh karena itu walaupun demikian apa yang ada di dalam perdebatan publik terkait dengan aspek-aspek hukum bagaimana nanti penetapan tersangka itu bisa terjadi gitu. Karena ya kita harus mengaku ya ex-Jampitsus ini kan orang yang ahli hukum, hari-harinya pidana dan pidana khusus Dan terkenal kuat. ya kemungkinan Iya, Pak. Itu juga ada di proses polisi. setidaknya kan bisa dikonfirmasi punya junior yang juga mumpuni di dalam bidang hukum ini. Susno, polisi pernah menghadapi gini, kalau ada orang punya kekuatan, ini bukan kekuatan dalam arti hadapan, tapi kan sudah ditepis misalnya dengan kerjasama yang bagus sekali antara mereka. Yang kedua tentang friksi-friksi ada, jangankan antar institusi, di dalam institusi pun ada ya. Antar tetapi kan institusi masing-masing punya atasan bisa ngatasi ini. Nah terus yang berikut kita ambil positive thinkingnya. Kalau positive thinkingnya saya katakan tadi sudah mungkin 13 kali nih positif tinggi Pak Susno malam. tapi negatif thinkingnya ada juga. Nah itu gimana Pak? Makanya saya nanya. Mari kita lihat dalam waktu dekat
apakah PLT Jampitsus Ya. akan mengumumkan tersangka yang lain? Kenapa? Kasus ini udah 2 tahun yang lalu udah tahu PLT Jampitsus Said ini. Kenapa udah tahu? Dari civil society sudah membuat laporan kepada dia. Dan bahkan dia Jamwas ya. Jamwas ini mungkin sudah memeriksa orang terkait dengan laporan terkait FAA ini. Terkait penanganan kasus ini. Tata niaga ini, batubara, kemudian asuransi ABRI, kemudian apalagi Krakatau Steel. Sudah. Jadi jangan lagi Jampitsus yang sekarang ini mengatakan akan dipelajari dulu. Tidak, udah ada di meja dia. Nah sekarang dia jadi Jampitsus, merangkap lagi Jamwas. Nah kasus pokok siapa saja yang belum dijadikan tersangka dengan 3 kasus ini, dia udah tahu. Mas Susno, saya kembali lagi pertanyaan di awal tadi tuh. Kan tadi saya bilang, Pak, ini Kapolri ini ada yang merintah atau memang menghitung sendiri kemudian diserahkan tadi karena memang susah ini terhadap bukan FOI ini. mungkin petunjuk ya. Petunjuk dengan perintah. Apa bedanya petunjuk sama perintah, Pak? Kalau merintahkan dengan agak keras sedikit. Oke. Kalau perintah sebaiknya diserahkan ke sana. Tapi kalau yang merintahkan sebaiknya di sana yang berwenang, ya jadilah barang itu. Nah, tapi karena jadilah barang itu, kalau ini sudah menjadi perdebatan di ranah publik, sebaiknya untuk menjaga keharmonisan 2 institusi ini, institusi di mana Pak Saud ini dibesarkan, ya harus proaktif. Nggak boleh lagi mengaku dia KPK, mengaku saya ini polisi. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Saud. Pak Saud. Oh saya lagi? Oh iya. Kopi Yudi dong. Nanti habis ini. Pak Saud, kan begini. Kita di sini hanya untuk Presiden itu kan sudah sangat, iya kan tadi Pak Saud bilang. Sangat Pernah jelas saya sekali. selama jadi pimpinan KPK ada presiden yang begitu. Hampir tiap hari Mas. Iya, Setiap berpidato soal pidato kirim komitmen. pesan gitu. Ya kan, bahkan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga menyampaikan itu. Kita dengarkan dulu ya Komisi 3 menyampaikan apa soal pandangan Presiden. Pak Prabowo kan pasti pengennya para penegak hukum ini solid ya, all out, dan tadi kita sudah bahkan sudah komit kita solid ya. Saya pertemukan Korpas sama Jampitsus, insya Allah solid. Ini kan menyampaikannya pesan Presiden dan harus solid. Tapi menurut pandangan Pak Saud ini intervensi atau apa sebetulnya? Ya kalau dalam bahasa saya dulu waktu belajar surat menyurat itu sebutnya flowery gitu. Flowery. Terlalu banyak kembang-kembang. Oke, tapi intinya sebenarnya apa? Ya pertanyaannya how-nya kan. Oke. Bagaimana untuk solid? Bagaimana untuk sinergi gitu. Kalau saya bilang sih Komisi 3 ini udah masuk campur tangan loh. Sudah masuk kategori Sudah masuk campur di tangan huruf E, intervensi. di pasal 10 ya, pasal 10 huruf A itu di bagian huruf E itu mengatakan kenapa KPK harus ngambil alih, itu diantaranya apabila campur tangan Ada ancaman. legislatif. Oke. Ada kata-kata legislatif. Ngapain juga ngurus-ngurus itu. Nah, katakanlah mereka itu tugasnya mereka digaji untuk ngurus penegak hukum. Tapi dia nggak masuk di formil material, dia masuk di manajemen. Jadi makanya saya bilang ini menandakan sekali lagi KPK harus segera mengambil alih itu karena menjadi crowded. Nanti pihak kejaksaan juga pusing nih ditanya-tanyain gitu kan, cara nanyanya juga. Dia nggak bisa masuk di formil materialnya. Nggak boleh di situ. Dia bicara manajemennya. Gua mau tahun depan indeks persepsi korupsi 40, lu jabarin sendiri. Nah itu keren kan? Nah, ini kan dampak masuk di situ gitu. Jadi saya bilang persoalannya bagaimananya ini yang agak nggak gampang. Sama dengan bilang sinergi salaman gitu. Habis itu selesai. Peluk-pelukan. Persoalan nggak selesai, rakyat juga menderita. Ya ngapain? Bagus nggak usah salaman ya kan? Iya. Nggak usah ketemu gitu. Check and balance saja terus. Mas Yudi tangkap-tangkapin tuh polisi tangkap-tangkapin tuh jaksa, KPK juga begitu. Itu baru keren gitu loh. Iya. Iya kan? Saya mau ke Ya, Prof. Yudi. Ya, Mas Puji. Mas Puji, Anda melihat gimana nih? Kan kalau posisi Presiden itu kan di Undang-Undang Kejaksaan pasal 18 itu kan sebetulnya Jaksa Agung Muda dan sebagainya itu kan ditunjuk oleh Presiden atas usulan dari Kejaksaan, Jaksa Agung kan gitu kan. Tapi dalam hal ini Presiden belum muncul nih, belum keluar. Anda melihat pertama apakah perlu Presiden untuk menengahi ini? Ini sebagai Komisi Kejaksaan. Yang kedua, tadi Komisi 3 Habibur Rahman, Anda melihat ini bentuk intervensi seperti yang disampaikan oleh Pak Saud atau tidak? Yang pertama begini, jadi problemnya ini kan ketiga ini kan dilihat tidak harmonis ya. Masyarakat sebagian melihat tidak harmonis. Meskipun sebenarnya kalau saya melihat ya kalau dalam konteks ini ya ini murni penegakan hukum saja, itu satu. Nah,
kemudian bagaimana cara menjawab kekhawatiran itu? Bukan, kalau yang pelibatan Ya, kan sudah melibatkan diri Benar, tuh DPR. Ya, artinya Mempertemukan kemudian seperti ini. Yang sinergis, bahasa yang solid. harmonis ini seperti apa? Nah, dalam case ini harusnya kan dijawab misalnya penyidik misalnya. Penyidik yang mungkin ada keterkaitan dengan dua institusi, taruhlah misalnya diambil penyidik-penyidik KPK yang tidak terkait dengan penyidik-penyidik yang pernah bekerja di bawah Pak Febri langsung misalnya. Itu penting menurut saya. Nah, terus yang kedua yang terkait dengan Komisi 3, apakah sah membentuk panja? Ya itu kan Kalau panja oke. lah ya. Tapi kalau yang tadi mempertemukan terus kemudian dengan bahasa solid dan itu menurut Pak Saud sudah masuk kategori yang di pasal 10A Undang-Undang KPK itu salah satu yang Ya. huruf B itu yang memungkinkan bahwa Saya itu belum melihat KPK ambil alih. pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan ke Komisi 3 itu sampai ke teknis ya, karena Oke. ini juga belum. Jadi Anda sudah melihat itu belum intervensi? Belum intervensi. Hanya problem-problem di masyarakat yang terkait dengan proses ini harus dipercepat segala macam itu yang kemudian difasilitasi oleh Komisi 3. Yang saya lihat seperti itu. Jadi belum masuk kepada teknis. Nah, kalau kemudian masuk ke teknis itu adalah kalau misalnya ini kenapa tidak jadi tersangka? Ini kenapa kemudian jadi tersangka? Lah Ini itu berisiko, Prof. Ya. Berisiko, Prof. Ya, Risikonya bisa jadi. besar. Ya. Risikonya besar. Ya, berisiko gitu. Nah, kalau yang justru saya sampaikan begini. Soal presiden perlu nggak campur tangan ini supaya hubungan tiga lembaga ini bisa ada yang menengahi dan presiden jelas secara struktural dia yang paling atas. Justru sekarang ini leading sektornya kan ada di kejaksaan. Itu yang harus kemudian ditunjukkan dulu. Kalau kemudian ternyata ada bottleneck di situ, Oke. nah baru kemudian apakah presiden perlu campur tangan apa tidak? Ini di next satu meja the forum berikutnya gitu. Oke. Lalu bagaimanakah kemungkinan akhir kasus ex Jampisus ini? Mungkinkah kandas di pra peradilan?